Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Intan Sari Jumbi dengan NIM F1C1171076 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui tentang senyawa organologam. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah aplikasi senyawa organologam sebagai katalis Ziegler-Natta. Katalis Ziegler-Natta dinamakan menurut nama penemunya, yaitu Carl Ziegler dan Giulio Natta. Katalis Ziegler-Natta didefinisikan sebagai kombinasi antara senyawa logam transisi dari unsur-unsur golongan 4 sampai 8 dan dua senyawa organologam dari logam golongan 1 sampai 3 pada tabel periodik, di mana senyawa logam transisinya dinyatakan sebagai katalis dan senyawa organologamnya dinyatakan sebagai ko-katalis. Penemuan Ziegler pada tahun 1953, yakni Ziegler menemukan kombinasi titanium tetraklorida dan trietil aluminium yang mampu memberikan aktivitas yang dapat diperbandingkan untuk produksi polietilena. Selanjutnya adalah penemuan Natta pada tahun 1954. Natta menggunakan kristal alfa titanium triklorida dalam kombinasinya dengan trietil aluminium untuk menghasilkan polipropilena isotaktik pertama yang lebih mengacu pada sistem konversi propilen. Komponen katalis Ziegler-Natta. Yang pertama, katalis Ziegler-Natta terdiri dari halida dari logam titanium, vanadium, molybdenum, krom atau zirconium. Kokatalis yang dipakai berupa hidrida, alkil atau arir dari logam-logam seperti aluminium, litium, seng, timah, kadmium, berilium, dan magnesium. Jenis-jenis katalis Ziegler-Natta. Yang pertama adalah katalis heterogen, di mana katalis ini digolongkan berdasarkan pada senyawa yang digunakan dalam reaksi polimerisasi dalam kombinasinya dengan kokatalis. Senyawa organologam seperti trietil aluminium, kelas katalis ini mendominasi kegiatan industri. Yang kedua adalah katalis homogen, di mana katalis ini digolongkan berdasarkan kompleks Ti, Zr, atau Hf, yang biasanya digunakan dalam kombinasinya dengan kokatalis arganoaluminium yang berbeda atau metil aluminoksan. Katalis ini secara tradisional termaksud metalosen, tapi juga termasuk fitur logam multidentat berbasis oksigen dan nitrogen. Salah satu contoh penggunaan katalis Ziegler-Natta adalah penggunaannya dalam mensintesis propilen. Apa sih itu propilen? Propilen adalah salah satu jenis polimer komoditi yang digunakan diantaranya sebagai material dalam bagian-bagian mobil, perkakas, tali, anyaman, karpet, dan film. Nah, polimer ini dibuat dengan metode polimerisasi dengan katalis koordinasi kompleks, seperti katalis Ziegler-Natta. Mekanisme sintesis polipropilen. Yang pertama, pembentukan kompleks ko-katalis dan donor. Yang kedua, aktivasi katalis. Yang ketiga, inisiasi. Yang keempat, propagasi. Dan yang terakhir adalah terminasi. Pembentukan kompleks ko-katalis dan donor. Reaksi antara ko-katalis dan donor berlangsung spontan, di mana trietil aluminium bereaksi dengan donor sikloheksil dimetoksisilena, membentuk kompleks asam basa yang terurai menjadi etil sikloheksil metil metoksisilena dan dietil aluminium metoksi. Karena jumlah trietil aluminium berlebih, maka kompleks asam basa bereaksi lagi dengan trietil aluminium membentuk kompleks ko-katalis. Sebelum terjadi 3 tahap selanjutnya, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi, katalis organologam yang digunakan dalam hal ini adalah titanium tetraklorida diaktifkan terlebih dahulu oleh kokatalis, yakni trietil aluminium, sehingga terbentuk pusat aktif atau active center, seperti yang terlihat pada slide. Setelah katalis diaktifkan oleh kokatalis, maka akan membentuk radikal bebas titanium. Selanjutnya, akan terjadi tahap pertama, yakni tahap inisiasi, di mana monomer propilen akan menyerang bagian aktif tadi dan berkoordinasi dengan logam transisi. Selanjutnya,
ia akan menyisip di antara metal dan grup akil, sehingga mulailah terbentuk rantai propilen, seperti yang terlihat pada slide. Tahap selanjutnya adalah tahap propagasi, di mana radikal propilen yang terbentuk akan menyerang monomer propilen lainnya secara terus-menerus, membentuk radikal polimer yang panjang. Pada tahap ini, tidak terjadi proses pengakhiran, sehingga polimerisasi terus berlangsung sampai tidak ada lagi gugus fungsi yang tersedia untuk bereaksi. Adapun cara penghentian reaksi yang biasa dikenal adalah dengan penghentian ujung atau dengan menggunakan salah satu monomer secara berlebihan, seperti yang kita lihat pada slide. Tahap terakhir adalah tahap terminasi, di mana pada tahap ini diinjeksikan sejumlah hidrogen yang berfungsi sebagai terminator. Hidrogen sebagai terminator akan bergabung dengan sisi aktif katalis sehingga terjadi pemotongan radikal polimer yang akan menghentikan polimerisasi propilen, sehingga terbentuklah polipropilen yang diharapkan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.